Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang melamin formaldehid. Next. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok 6 beranggotakan yang pertama ada Akmal Ma'arif Al-Ansori dengan NIM 21142006. Yang kedua ada Yusuf Guritno dengan NIM 21142040. Yang ketiga ada Afifah Syarina dengan NIM 21142055. Dan terakhir ada saya sendiri, Rofina Sainyakit, dengan NIM 21142038. Next. Nah, ini adalah pengertian dari melamin formaldehid. Jadi, melamin formaldehid resin ini merupakan salah satu resin thermosting dan perekat yang paling sering digunakan untuk kayu lapis eksterior dan semi eksterior, papan partikel, dan fiberboard. Resin ini juga digunakan untuk persiapan dan pengikatan terhadap kertas berlaminasi dan lapisan atas kayu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sherin. Baik, di sini aku bakal ngejelasin tentang reaksi terbentuknya melamin formaldehid. Nah, di sini tuh yang pertama itu dia terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama yaitu metilolasi dan tahapan yang kedua yaitu kondensasi. Nah, reaksi metilolasi melamin itu bereaksi dengan formaldehid untuk memproduksi serangkaian metil melamin dari monoheksametilol melamin. Nah, tahap keduanya itu adalah reaksi kondensasi, yang mana reaksi ini akan tertuju kepada pembentukan oligomer dengan kandungan metilen dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, di reaksi ini nantinya akan menggunakan tekanan tinggi tanpa menggunakan katalis. Nah, reaksi yang terjadi itu dengan tekanan lebih dari 7 megapascal dan suhu yang digunakan lebih dari 370 derajat Celcius. Nah, secara umum lelehan urea ini nantinya akan dimasukkan dalam reaktor menjadi campuran lelehan urea dan melamin. Nah, proses ini menghasilkan melamin dengan kemurnian lebih dari 94%. Panas yang dibutuhkan untuk reaksi disuplai dari electric heater atau kayak sistem pemanas gitu atau sistem heat transfernya dengan menggunakan lelehan garam panas. Nah, untuk reaksinya bisa dilihat di slide-nya ya. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada di proses pembuatan formaldehid sendiri. Jadi prosesnya cukup simpel. Yang pertama dari metanol dan dioksidasi secara katalis dalam water jacketed stainless steel vessel. Ini reaksi tempat reaksinya dengan bantuan katalis perak. Ini dilakukan pada suhu 620 derajat Celcius pada tekanan 30 sampai 70 kilopascal. Nah, dalam reaksi ini akan terjadi reaksi oksidasi dan reaksi dehidrogenisasi secara bersamaan. Pada reaksi oksidasi secara katalitik, ini akan menghasilkan panas. Nah, panasnya ini akan menghasilkan formaldehid. Dikarenakan banyaknya pemanasan, itu akan membentuk dehidrogenisasi juga akan berlangsung secara bersamaan. Jadi, reaksinya itu terjadi secara autotermal, di mana keduanya menghasilkan formaldehid, baik oksidasi maupun dehidrogenisasi. Next, akan dijelaskan oleh Yusuf. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini untuk saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses dari pembuatan
melamin itu sendiri. Nah, next. Tadi juga kan sudah dijelaskan oleh teman saya Akmal tadi bahwasanya mengenai skema alir dari prosesnya sendiri dari melamin. Next. Nah, ini adalah gambar dari struktur melamin formaldehyde itu sendiri dengan nyawa kimianya C3N3 NH2 3 kali. Nah, ini secara komersil diproduksi dari urea dengan sintesis bertekanan tinggi. Nah, ureanya ini dibantu juga dengan kehadiran dari tekanan amonia dan juga melalui proses dehidrasi dan kemudian menghasilkanlah sebuah produk melamin. Nah, tadi kan juga udah dijelasin juga bahwasanya di sini proses pembuatannya itu pada suhu tinggi juga dan juga pada tekanan yang tinggi juga. Nah, suhunya itu sekitar 300-an derajat Celcius dan juga tadi juga udah dijelaskan juga bahwasanya untuk tekanannya lebih dari 2000 sampai 3000 megapascal. Kemudian next. Nah, ini adalah dari beberapa produk dari melamin itu sendiri. Gambar pertama menunjukkan adalah sebuah apa namanya sendok sayur dan ada juga perabotan makan kayak gelas, piring, rantang plastik, kemudian ada apa namanya eh, baskom juga. Nah, ada beberapa keunggulan yang itu kuat dan juga tidak mudah jatuh, tidak mudah pecah ketika jatuh seperti itu. Karena dari strukturnya itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah produk ini yang berbahan dasar melamin itu gampang ketika dibersihkan ketika kotor. Kemudian yang ketiga, ini bersifat isolator, jadi tidak mudah untuk menghantarkan listrik. Dan yang keempat itu produk-produk dari melamin itu umumnya itu menarik. Kayak ini kan warnanya beraneka ragam, ada kuning, ada merah, ada putih. Nah, dari situlah melamin ini produknya itu menarik dan mempunyai daya tarik sendiri. Dan harganya pun lebih terjangkau juga dan murah gitu ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai sedikit penjelasan proses dari pembuatan melamin dan juga beberapa contoh produk dari melamin itu sendiri. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 6B, kurang dan lebihnya. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.